Halo semuanya, balik lagi dengan aku Dr. Sarah di Sehat Bareng Dr. Sarah. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam kondisi yang selalu sehat. Ya, kali ini aku akan membahas suatu topik penyakit yang lagi-lagi disebabkan oleh virus dan menjangkit paling sering pada anak-anak. Nah, sebelum kita masuk ke dalam materinya, boleh dong subscribe dulu YouTube channel Roy and Sarah, dan juga jangan lupa tekan tombol notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video edukasi kesehatan seperti ini. Oke, tanpa lama-lama lagi, yuk langsung kita bahas. Dukung channel ini dengan cara klik subscribe dan tekan tombol notifikasinya. Terima kasih. Oke semuanya, kali ini aku mau membahas lagi-lagi adalah suatu penyakit yang disebabkan oleh virus. Kalau yang kemarin mengenai DBD ya. Nah, DBD itu paling sering pada musim hujan. Nah, kalau kali ini penyakit yang akan kita bahas paling sering terjadi pada musim panas dan lebih sering terkena yaitu anak-anak. Biasanya di bawah 6 tahun gitu ya. Jadi bayi usia 2 minggu sampai anak-anak 6 tahun, 5 tahun, pokoknya paling gedenya tuh usia sampai 10 tahun gitu biasanya. Kalau orang dewasa cukup jarang gitu ya. Nah, penyakit ini dinamakan flu Singapura. Kalau ibu-ibu atau orang tua gitu ya punya anak pasti sudah tahu nih penyakit ini. Tetapi bagi orang tua yang baru gitu ya, nah pasti belum familiar dengan penyakit ini. Nah, kenapa dinamakan flu Singapura? Karena flu ini pernah membuat wabah yang cukup hebat ya di Singapura pada tahun 2000-an gitu. Makanya kita kenal namanya flu Singapura. Tetapi sebenarnya flu Singapura itu merupakan penyakit tangan, kaki, dan mulut gitu ya, atau hand, foot, and mouth disease. Jadi penyakit yang disebabkan oleh virus itu menimbulkan gejala-gejala pada tangan, pada kaki, tungkai, lutut, dan di sekitar mulut gitu ya. Ada bintik-bintik merah, ruam, seperti itu. Nah, kita bahas mengenai penyebabnya. Nah, virus yang menyebabkan penyakit ini adalah dari genusnya enterovirus gitu ya. Nah, paling sering itu adalah Coxsackie A tipe 16 dan enterovirus 71. Nah, virus ini biasanya menyerang pada anak-anak. Nah, biasanya anak-anak yang dititipkan di daycare atau anak-anak yang tinggal dalam rumah dengan anggota keluarga yang banyak gitu ya. Juga terjadi pada yang diasuh oleh nanny, babysitter gitu. Kenapa? Karena ini sangat berkaitan transmisinya itu dari fekal oral dan juga dari sistem respiratorius gitu ya. Artinya kalau dari sistem respiratorius yaitu bisa dari batuk atau bersin ingusnya gitu ya, dan juga dari kebersihan yang kurang. Misalnya nih pada saat neninya ngasih makan gitu ya, neninya lupa nih untuk mencuci tangan, jadi bisa lah terkena ini. Apa lagi juga misalnya di sekolah gitu ya, ada satu anak yang terkena, itu pasti dengan cepat akan menyebar ke anak-anak lainnya. Oleh karena itu biasanya kalau misalnya sudah ketahuan nih ada satu anak yang terkena hand, foot, mouth disease, pasti langsung harus dirumahkan, isolasi gitu ya, supaya tidak menyebar ke anak-anak lain. Oke, nah kemudian kita masuk ke gejalanya. Apa sih yang harus para orang tua perhatikan gitu ya? Biasanya penyakit ini diawali dengan demam gitu. Kalau demamnya yang kita bahas kemarin kan DBD ya, dia tiba-tiba langsung tinggi gitu kan. Nah, kalau ini demamnya tidak terlalu tinggi gitu, sia sumeng-sumeng gitu. Nah, setelah demam biasanya 1-2 hari gitu ya, muncul nih gejala ruam. Nah, ruam itu apa sih? Ruam itu bintik-bintik merah ya. Jadi ada tuh bintik-bintik merah di tangan ya, kemudian di kaki, kemudian di lutut, di telapak tangan, telapak kaki ya, dan juga di sekitar mulut gitu. Di mulut bisa di dalam bukal gitu ya, di pipi bagian dalam gitu ya, karena dia mengenai selaput lendir gitu. Nah, di langit-langit juga bisa, di langit-langit mulut. Dan
hilang nafsu makan karena tadi muncul sariawan gitu ya. Jadi mau makan aja susah, mau nelen tuh pasti sakit gitu. Nah, bayi kalau kita kasih makan pasti dia langsung mogok makan, lebih rewel, nangis terus, cranky gitu ya. Kalau anak yang udah gede pasti nggak mau lah, pokoknya langsung benar-benar mogok makan, nggak bisa gitu ya, lemes tiduran aja seperti itu. Itu benar-benar harus waspada karena kalau misalnya tidak mau makan, nggak mau minum, takutnya ke arah dehidrasi. Nah, itu yang harus para orang tua perhatikan ya, supaya tetap pada saat si anak ini dalam kondisi mulai demam gitu ya, harus segera tercukupi cairan gitu ya. Jadi minum air putih yang banyak gitu supaya tidak jatuh ke dalam fase dehidrasi. Virus hand, foot, and mouth disease atau flu Singapura ini dapat ditemukan di air liur atau saliva, kemudian di ingusnya gitu ya, di dahaknya, kemudian bahkan bisa di fesesnya. Jadi virus itu dapat bertahan di feses selama 5 minggu gitu ya. Jadi benar-benar perhatikan pada saat kita memberi makan anak itu dalam kondisi bersih ya, higienis. Memang harus dipastikan kebersihannya dengan cara cuci tangan pakai sabun, itu yang udah paling utama deh gitu ya, karena cuci tangan hanya dibilas air itu nggak bisa melunturkan si virus maupun kumannya, harus menggunakan sabun. Jadi benar-benar menjaga kebersihan. Oke, jadi penanganannya tuh apa sih gitu ya? Penanganannya adalah simptomatisnya kan, bagi para orang tua harus siap sedia yang namanya paracetamol atau obat untuk penurun panas, karena tadi seperti yang aku bilang di awal, gejalanya adalah demam gitu ya, gejala awal adalah demam. Jadi langsung saja bisa berikan obat penurun panas sesuai dengan dosisnya gitu. Mungkin bisa tanyakan ke dokter spesialis anaknya, dosis untuk anaknya itu berapa sendok gitu ya per hari gitu, karena untuk paracetamol itu hitungannya per berat badan anak. Nah, kemudian karena bintik-bintik merah ini kadang bisa rancu gitu ya, antara apakah ini cacar air kah, atau ini campak kah, atau herpes angina kah gitu ya, harus dibawa ke dokter gitu biar dilihat gitu. Kadang orang tua cuman lihatnya di tangan gitu, pikirnya ini apa cacar air ya atau campak ya gitu kan, kadang suka bikin bingung gitu. Tapi dengan dibawa langsung ke dokter, langsung bisa dipastikan ini sakitnya apa sehingga penanganannya tepat gitu. Nah, biasanya itu bintik-bintiknya itu pada awal-awal gejala itu akan terasa nyeri, akan perih gitu ya. Apalagi kalau misalnya ada di telapak kaki dan telapak tangan gitu ya, untuk mereka mau berjalan gitu ya. Nah, kakinya itu kan pasti perih karena ada lenting-lenting itu gitu ya. Begitu pula di tangan seperti itu. Makanya pada saat muncul ruam atau lenting-lenting atau bintik-bintik ya, itu harus segera dibawa ke dokter sehingga dapat diberikan salep ya topikal untuk di ruam-ruamnya tersebut gitu. Pencegahannya usahakan gitu ya, anak ini apalagi sekarang ya masih masa pandemi gitu ya, pakai masker kalau misalnya kemana-mana, karena dengan kita menggunakan masker maka kemungkinan resiko untuk misalnya tertular dari batuk kan ya, ada sekret atau droplet gitu ya, orang yang batuk di sekitar kita gitu ya, itu dapat terminimalisir gitu. Karena walaupun orang dewasa itu jarang terkena penyakit ini, tetapi orang dewasa itulah bisa menjadi karier atau pembawa penyakit gitu. Jadi orang dewasa ini bisa terkena ya, tetapi tidak menunjukkan gejala, jadi nggak ketahuan tuh. Nah, terus dia misalnya datang nih ke rumah sepupunya gitu ya, terus cium-cium gitu ya. Nah, akhirnya bisalah tertular ke anak ini. Yang kedua, benar-benar harus menjaga kebersihan bagi pemberi makan gitu ya, entah itu ibunya atau neneknya atau pengasuhnya, itu betul-betul harus memperhatikan kebersihan gitu. Nah, untuk anak yang sudah makan sendiri gitu ya, ataupun ya mungkin sekolah sekarang udah mulai tatap muka kembali ya. Nah, itu mereka harus diingatkan bahwa sebelum mereka makan harus cuci tangan. Cuci tangannya harus dengan sabun gitu ya. Minimal sekali dengan hand sanitizer kalau misalnya tidak ada. Tapi usahakan dengan air mengalir dan sabun. Kemudian betul-betul ya, tidak lagi ada istilah yang namanya tuker-tukeran
alat makan atau tukar-tukaran handuk gitu. Pokoknya apa yang menjadi milik pribadi itu tidak boleh dipakai oleh orang lain, supaya kita tidak ada resiko bisa tertular virus gitu ya, karena virus itu banyak banget gitu di sekitar kita. Jadi kalau kita bisa memproteksi barang pribadi kita bisa terhindar dari virus-virus yang ada di luar sana. Bagaimana sih prognosis atau tingkat kesembuhannya? Nah, untuk penyakit ini baik gitu ya untuk prognosisnya. Artinya dia kan virus ya, jadi self-limiting disease gitu. Dia dapat sembuh sendiri gitu ya. Ya kurang lebih perjalanan penyakitnya itu 1 minggu lah gitu. Jadi teman-teman, walaupun penyakit ini self-limiting disease, tetapi kalau misalnya tidak tertangani secara baik, maka virus ini dapat bermigrasi ya ke otak gitu ya. Jadi bisa terjadi peradangan selaput otak atau meningitis namanya, atau terjadi peradangan pada otak yang disebut juga encephalitis. Dapat terjadi kelumpuhan, poliomielitis, atau sampai ke kematian apabila tidak tertangani secara cepat. Jadi apabila para orang tua nih ya, yang anaknya memiliki gejala-gejala yang sudah tadi aku sebutkan gitu ya, demam, kemudian nyeri tenggorokan, batuk, nyeri menelan gitu ya, badannya sakit-sakit, kayak sendi, lemes banget, nggak mau makan, nggak mau minum gitu ya, kemudian barulah muncul si ruam atau bintik-bintik pada tangan, kaki, di lutut, di bokong gitu ya, di sekitar mulut, sariawan gitu ya, atau bahkan sampai di genital, itu bisa terjadi. Itu benar-benar harus waspada, segera langsung ke rumah sakit supaya mendapatkan penanganan yang tepat gitu. Apabila si anak ini ada cenderungan tidak mau makan, tidak bisa masuk obat, tidak bisa masuk cairan, maka anak ini harus dirawat gitu ya, supaya dapat infus, dapat tambahan cairan, dapat obat gitu dari infusannya, dari suntikan gitu ya, supaya cepat penanganannya seperti itu. Oke, teman-teman, semoga apa yang sudah aku sampaikan ini boleh membantu kalian, boleh memberikan insight yang baru mengenai penyakit. Yang terpenting adalah selalu jaga imunitas kita gitu dengan kecukupan nutrisinya ya, protein, karbohidrat, lemak, sayur, buah gitu ya, dan juga air putih itu harus terpenuhi. Olahraga setiap hari. Siapa bilang anak-anak nggak perlu olahraga? Anak-anak juga harus olahraga gitu ya, sampai yang lanjut usia pun harus tetap olahraga. Kemudian jaga kebersihan, terus juga kontrol stresnya, manage stres, kemudian harus happy gitu ya, supaya tubuh kita selalu sehat. Oke, sampai di sini dulu video aku mengenai flu Singapura. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa subscribe dan like. Kemudian tulis di komen kalau kalian mau dibahas mengenai penyakit apa. Kemudian share video ini ke teman-teman kalian supaya semua orang boleh teredukasi mengenai apa yang kita bahas kali ini. Oke, sampai ketemu di next video. See you, God bless you. Bye.